rekrutmen ASN kita, PNS kita, dilakukan secara terbuka, semuanya bisa cek, hasilnya juga bisa cek, anak saya bisa diterima di situ, karena memang tidak lulus. Kami dari News Cinema yaitu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Nah, memang kali ini berbeda ya. Ada yang sekarang, ada yang tanggal 12 Maret yaitu menjalani ibadah puasa di sini. Kami ucapkan selamat bagi yang menjalankan ibadah puasa di sini. Nah, di sini saya mau membahas tentang anak dari Presiden Joko Widodo lah tentunya di sini. Sekarang kan rame ya tentang hak angket dan bahkan juga dilaporkannya Ganjar Pranowo ke KPK. Nah, ternyata usut punya usut, wah ada hal yang menarik, yaitu bahkan di sini Kaisang dan istrinya bahkan dari berita-berita yang beredar akan maju. Yang satunya di situ yaitu Kaisang dikabarkan dari berita-berita yang beredar menjadi cagup, entah pilwalkot. Memang beritanya masih simpang siur, ada yang menyebut akan maju sebagai cagup dan ada yang menyebut Kaisang maju sebagai calon wali kota. Nah, di sini istrinya bahkan juga dilirik Partai Gerindra untuk menjadi bupati. Wah, bupati apa ya di sini? Di sini menurut saya sangat mengejutkan sekali. Dikala masyarakat ramai membahas tentang hak angket, gugatan di MK, bahkan juga pelaporan terhadap Ganjar Pranowo ke KPK, tiba-tiba ada berita yang seperti ini. Wow. Di sini dari Jayabaya. Di sini bahkan sambil menyertakan screenshot artikel berita Erina Gudono menantu Jokowi dilirik maju di Pilkada Sleman Jogja. Nama Kaisang Pangarep muncul di bursa Pilkada Solo. Sulhas pastikan PAN usung Bobi Nasution maju di Pilgub Sumut 2024. Bobi Nasution sepekan lebih di Jakarta lobby-lobby maju Pilgub Sumut. Ya, kalau kita ketahui kan sudah sukses ya, yaitu mengantarkan Gibran yaitu menjadi cawapres dan kemungkinan besok juga akan menjadi wakil presiden beneran pada periode 2024 hingga 2029 ya. Karena memang jumlah suara dari Prabowo Gibran menurut saya sangat jauh meninggalkan capres-cawapres lainnya. Ya, seperti contoh Anies Baswedan hanya mendapatkan di angka 24%, sedangkan Ganjar Pranowo di situ stuck di angka 16-17% dan Pak Prabowo Gibran di situ mendapatkan angka 58%. Jadi sangat banyak sekali selisihnya dan bisa dipastikan lah di situ Prabowo Gibran menjadi capres dan cawapres. Ya memang sih kemarin ada fenomena Gibran maju walaupun tidak cukup umur. Di situ bahkan disinggung Anies Baswedan. Ya, pada waktu lalu Anies Baswedan bahkan juga menyebut Gibran menjadi cawapres. Anies singgung fenomena orang dalam saat debat Capres 2024. Ya memang kalau kita lihat dari ke belakang ya, di situ Gibran maju sebagai cawapres itu memang ya usianya tidak cukup, alias di situ minimal 40 tahun. Tetapi ada gugatan di MK tentang batas usia capres dan cawapres di situ, dan ternyata di MK di situ juga ada paman dari Gibran. Otomatis lah di situ masyarakat atau netizen curiga, wah ini kemungkinan majunya Gibran ada orang dalam. Kurang lebih seperti itu. Orang dalam siapa? Ya paman Usman, paman dari Gibran, adik ipar dari Presiden Joko Widodo. Dan bahkan juga Anwar Usman sudah diputuskan melanggar kode etik berat dan bahkan juga dicopot dari jabatan ketua MK. Nah, di situ kan menurut saya juga sudah terbukti ya, di situ melanggar kode etik karena memutuskan atau mengabulkan usia capres dan cawapres, mengabulkan gugatan usia capres dan cawapres di situ. Nah, yang paling menarik lagi, pada waktu lalu di situ Presiden Joko Widodo ya, kalau tidak salah pada Pilpres 2019, bahkan juga mengaku seleksi CPNS di situ sudah berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil. Terbukti Kahiyang, anak dari Presiden Joko Widodo, di situ bahkan juga tidak lolos seleksi. Seperti ini videonya. Rekrutmen ASN kita, PNS kita, dilakukan secara terbuka, semuanya bisa cek, hasilnya juga bisa cek, anak saya bisa diterima di situ, karena memang tidak lulus. Nah, tapi nggak masalah lah.
Yang penting sekarang kan lolos menjadi cawapres, dan di sini bahkan yaitu Kaisang dan juga Irina Gudono di sini istri Kaisang akan maju di pilkada. Wow. Di sini apakah akan ada campur tangan orang dalam? Kalau kita ketahui pada waktu lalu Kahiyang di situ ya kemungkinan Presiden Joko Widodo masih kelupaan kemungkinan ya, yaitu ada orang dalam di sini. Karena yaitu Gibran di situ maju sebagai cawapres itu karena adanya orang dalam kalau menurut saya, dan akhirnya juga maju sebagai cawapres dan akhirnya saat ini ya bisa dipastikan menjadi capres. Di sini bahkan dikomentari oleh Jayabaya, rame-rame dicalonkan Irina Gudono istri Kaisang digadang-gadang Gerindra maju Pilbub Sleman DIY. Kaisang juga masuk bursa Pilwalkot Solo. Bobi Nasution sudah pasti diusung PAN untuk Pilgub Sumatera Utara. Namanya alam demokrasi, bebas-bebas aja. Jadi menteri juga boleh. Ya, mumpung di sini memang nama Presiden Joko Widodo itu sangat besar sekali menurut saya, karena tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo juga sangat besar sekali. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo ya, walaupun di situ banyak fenomena manuver politik dari Presiden Joko Widodo, masyarakat yaitu percaya terhadap Presiden Joko Widodo. Ya, memang demikian. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, masa sih anak Presiden Jokowi tidak lulus tes CPNS? Di sini dari cek fakta kompas.com. Pada waktu lalu, calon Presiden nomor urut 1 Joko Widodo menyebut proses seleksi aparatur sipil negara di era pemerintahan sudah berjalan dengan transparan dan akuntabel. Saking transparannya ia menyebut putrinya sendiri, Kahiyang tidak lolos seleksi CPNS pada 2017 yang lalu. Nah, artinya di sini pada tahun 2017 yang lalu Presiden Joko Widodo ya masih menjabat sebagai presiden 3 tahunan lah di sini. Soal tes CPNS, rekrutmen berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa semua orang melihat dan sekarang sudah kita lakukan. Nah, di sini bagaimana faktanya? Di sini pada 2017 lalu, Kahiyang memang mengikuti seleksi tes CPNS sebagai pemeriksa pertama pemerintah Kota Surakarta berdasarkan keterangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi. Pihaknya menjamin tidak ada keistimewaan yang diberikan kepada putri presiden tersebut. Anak presiden saja nggak dapat fasilitas dari jabatan ayahnya, tidak jadi prioritas, dan tidak KKN. Masa anak saya mau maju? Malu sama presiden dong, kata Yudi pada 3 November 2014 yang lalu. Total capaian poin Kahiyang pada saat itu adalah 300, terdiri dari nilai tes wawasan kebangsaan 50, tes intelijensia umum 95, dan tes karakteristik pribadi 155. Merujuk pada peraturan CPNS saat itu, seorang peserta CPNS menyatakan lolos bisa memenuhi passing grade 70 untuk TWK 75 untuk TIU dan 126 untuk TKP. Ya, seperti itulah. Nah, sangat berbeda sekali dengan saat ini ya. Ya, Anda bisa menyimpulkan sendirilah apa yang terjadi saat ini, mulai dari Gibran Rakabuming Raka walaupun belum cukup umur tiba-tiba menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, dan juga siapa namanya itu Kaisang, putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, ya tiba-tiba menjadi ketua umum PSI dan saat ini akan menjadi Pilgub atau Pilwalkot di Solo. Ya, kita lihat nantilah perkembangannya. Tetapi menurut saya yang paling penting adalah siapapun presiden dan wakil presiden terpilih pada periode 2024 hingga 2029, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dinikmati masyarakat langsung.